نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya. Dan nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, tentu istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga keturunan beliau, dan tentunya juga para sahabat ridwanullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita bersama para sahabat ridwanullahi alaihim. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan di ayat yang ke-31 dari surat An-Nur. Di ayat yang 30, di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangan dan juga untuk menjaga kemaluannya. Menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dipandang atau dilihat, baik sesama jenis laki-laki ataupun memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Kalau seorang laki-laki memandang saudara laki-lakinya maaf dengan syahwat, maka dia tidak boleh. Apalagi kepada lawan jenis. Di ayat yang ke-31, maka ayat ini berisi perintah untuk wanita-wanita yang beriman. Perintahnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sampai ayat ini ditutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah
kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, menahan pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, hadza amrun minallahi ta'ala lin-nisa'il mu'minat. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk wanita-wanita yang beriman. Jadi ayat ini perintah dikaitkan dengan keimanan. Dengan keimanan. Jadi perintah untuk menjaga pandangan untuk wanita-wanita yang beriman, wa ghairatun minhu li azwajihinna ibadahul mu'minin. Dan perintah ini juga merupakan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para suami-suami mereka. Artinya ketika wanita yang beriman menjaga pandangannya adalah bagian dari ketaatan kepada para suami mereka. Oleh karena itu Allah memerintahkan hal tersebut. Wa tamyizu lahunna an sifati nisa'il jahiliyah wa fi'alil musyrikat. Dan perintah tersebut juga untuk membedakan mereka dari sifat wanita-wanita jahiliyah. Karena wanita-wanita jahiliyah dan orang-orang musyrikah itu mereka melepaskan begitu saja pandangan mereka. Wa kana sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, qala ballaghana wallahu a'lam anna Jabir bin Abdullah al-Ansari haddatsa. Sebab turunnya ayat ini adalah bahwasannya Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia, menceritakan anna Asma binti Murshidah. Asma binti Murshidah, seorang sahabiyah dari kalangan Ansar, kanat fi mahallin laha fi Bani Harithah. Ketika itu beliau sedang di mahal ini toko, warung. Fi Bani Harithah, di Bani Harithah. Faja'alan nisa yadkhulna 'alaiha ghairu muta'azziratin fayabdu ma fi arjulihinna min khalakhil. Maka wanita-wanita masuk menemuinya ghairu muta'azziratin, tidak memakai kain atau pakaian yang sempurna. Fayabdu ma fi arjulihinna min khalakhil, maka nampaklah di kakinya itu gelang kaki. Otomatis kainnya hanya sampai sekitar betis saja, sehingga gelang kakinya terlihat. Wa tabdu suduruhunna wa zawaibuhunna, dan nampak juga dadanya dan rambut yang, kalau rambut wanita itu pakai pakai gelungan gitu, jalinan rambut atau kepangan rambutnya terlihat. Faqalat Asma, maka Asma berkata, ma aqbah hadza, alangkah buruknya perbuatan mereka. Dan ayat ini adalah termasuk ayat yang turun perintah untuk berhijab nantinya. Jadi wanita tersebut menemui Asma binti Murshidah dalam keadaan terlihat beberapa aurat mereka. Maka fa'anzalallah, maka turunlah ayat ini
wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Faqauluhu ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga pandangannya. Ai amma harramallahu alaihinna minan nadhari ila ghairi azwajihinna. Artinya Allah mengharamkan kepada mereka untuk melihat selain kepada suami-suami mereka. Nah, dari ayat ini para ulama ada 3 pendapat. Hukum untuk wanita muslimah melihat atau memandang kepada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. Pendapat yang pertama adalah la yajuzu lil mar'ah, tidak boleh bagi wanita muslimah antanzura ilal ajanib, tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya bisyahwatin wala bighairi syahwatin aslan, baik pandangan itu disertai dengan syahwat ataupun tidak. Jadi mutlak tidak boleh. Kemudian pendapat ini berdalil dengan hadis dari Ummi Salamah. Dari Ummi Salamah annahu haddatsahu anna Ummu Salamah haddatsathu, bahwasanya Ummu Salamah berkata, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah, bahwasanya Ummi Salamah radhiyallahu anha ketika itu bersama Maimunah. Maimunah siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya. Jadi sedang berdua. Dan di sana juga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa bainama nahnu indahu aqbala ibnu ummi maktum. Ketika kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mengucapkan salam, kemudian masuklah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Fadakhala alaihi wa dzalika ba'dama umirna bil hijab. Peristiwa ini, kejadian ini setelah turunnya ayat hijab. Ayat hijab ini turun pada tahun ke-5 Hijriah. Kalau jamaah sekalian masih ingat kajian beberapa pekan sebelumnya tentang fitnah yang menimpa Aisyah. Nah, peristiwa itu di tahun ke-5 Hijriah. Ketika beliau tertinggal oleh kafilah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang ada sahabat Sofwan bin Mu'attal. Ketika itu Ibunda Aisyah, beliau menyingkap cadarnya, sehingga ketika Sofwan bin Mu'attal sampai di situ mengenal Aisyah, maka ketika itu Aisyah langsung menutup wajahnya. Jadi peristiwa ini sebelum turunnya ayat hijab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ihtajaba minhu, kalian berdua pakailah hijab dari Abdullah bin Ummi Maktum. Karena di dalam rumah kemungkinan Ummi Salamah dan juga Maimunah radhiyallahu anhuma tidak memakai hijab dengan sempurna. Ini di dalam rumah ya, bukan di luar rumah. Faqalat ya Rasulullah, maka Ummi Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, alaisa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna, bukankah beliau ini tidak bisa buta sehingga tidak bisa melihat kita dan tidak mengetahui
kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Au amyawani antuma." Apakah kalian berdua buta? Apakah kalian berdua buta? Alastuma tubsiranihi. Bukankah kalian berdua melihatnya? Melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Thumma qala Tirmidzi, hada hadisun hasanun sahih. Nah, Imam Tirmidzi beliau menghasankan hadis ini. Namun para jumhur ulama mengatakan hadis ini dhaif, termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala. Kenapa dhaif? Karena di sini ada perawi yang bernama Nabhan. Nabhan ini dikenal dengan hafalannya yang buruk. Sehingga hadis ini derajatnya dhaif. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya wanita hukumnya mutlak tidak boleh memandang atau melihat laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan syahwat ataupun tidak. Kemudian pendapat yang kedua, ila jawazi nadharihinna ilal ajani bi ghairi syahwah. Pendapat yang kedua boleh, tetapi tanpa disertai syahwat, tanpa takut akan terjadi fitnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanzuru ilal Habasyah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat kepada orang-orang dari Habasyah, laki-laki dari Ethiopia kalau sekarang ya. Wahum yal'abuna bihirabihim yaumal 'id fil masjid. Jadi laki-laki dari Habasyah ini sedang bermain tombak. Di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Jadi mereka sedang memperlihatkan keahlian mereka. Jadi masjid bukan hanya untuk tempat ibadah saja, bukan hanya untuk tempat kajian saja. Boleh Anda latihan fisik dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini mereka sedang memperlihatkan kelebihan mereka dalam memainkan tombak. Wa Aisyatu ummil mu'minin tanzuru ilaihim min waraihi. Kemudian Aisyah melihat juga, menyaksikan, nonton min waraihi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah menontonnya, menyaksikannya sambil meletakkan kepalanya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi meletakkan sambil seperti itu. Wa huwa yasturuha minhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupinya dari pandangan sahabat yang hadir di masjid. Ya karena kan memang kamarnya Aisyah itu paling dekat, paling mepet ke Masjid Nabawi. Jadi paling dekat itu adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian kamar istri-istri yang lain. Hatta malat wa raja'at, sampai beliau merasa bosan, kemudian beliau pulang sendiri. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan wanita muslimah boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya, tapi dengan tanpa syahwat dan aman dari fitnah. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa qauluhu wa yahfadna furujahunna.
dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan menjaga dari apa? Anil fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Ya, di antaranya zina, kemudian istimna. Istimna itu memuaskan diri sendiri. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan wa yahfadna furujahunna alla yaraha ahadun. Apa artinya? Tidak boleh aurat besarnya dilihat oleh orang lain. Jadi wa yahfadna furujahunna, memelihara dari perbuatan-perbuatan keji dan memelihara dari terlihat oleh orang lain, menjaga auratnya. Wa qawluhu, kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Nah, potongan ayat ini yang menjadikan pembahasan oleh Imam Ibnu Katsir sangat mendetail. Karena ini berkaitan tentang hijab. Jadi ayat 31 ini ayatnya lumayan panjang, setengah halaman. Dimulailah dari firman Allah wala yubdina zinatahunna sampai terakhir itu berkaitan tentang perintah berhijab. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan la yudhhirna syai'an minaz zinati lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Tidak boleh wanita-wanita yang beriman menampakkan perhiasannya kepada laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali sesuatu yang tidak bisa dirahasiakan. Jadi perhiasan itu memang tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutupi. Dari sinilah para ulama kemudian berselisih pendapat. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha ar-rida was-siyab, kerudung dan pakaian. Kerudung dan pakaian. Jadi dari pendapat ini, pendapat beliau Abdullah bin Mas'ud, berarti semua anggota tubuh, anggota badan wanita muslimah harus ditutupi, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Karena beliau mengatakan yang boleh nampak itu hanya kerudung dan pakaian. Ini kan tidak bisa disembunyikan. Justru ini yang menutup aurat wanita. Nah, kemudian dalil yang menguatkan hal tersebut, pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sangat banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat 59. Jadi pendapat Ibnu Mas'ud bahwasanya yang boleh nampak ya hanya pakaiannya saja. Nah, karena pakaian pas terlihat. Jadi wajah dan telapak tangan beliau mengatakan itu harus ditutup. Karena wajah ini merupakan ya perhiasan yang paling utama di wanita.
Nah, kemudian pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakanlah li azwajika, istrimu. Jadi perintah ini yang pertama untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa banatik, putri-putri engkau. Yang ketiga, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Berarti perintah di ayat ini bukan hanya untuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk semuanya wanita yang beriman. Apa perintahnya? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menutupkan ke seluruh tubuh mereka dengan jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain, karena hal itu merupakan lebih dekat untuk dikenali dan juga mereka tidak akan diganggu. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, amarallahu nisa'al mu'minin, Allah memerintahkan wanita-wanita yang beriman, idza kharajna min buyutihinna, apabila mereka hendak keluar rumah untuk melakukan hajatnya, an yughattina wujuhahunna, hendaklah mereka menutup wajah-wajah mereka, wa yubdina ainan wahidan, dan mereka tidak mengapa untuk menampakkan satu mata saja. Ini pendapatnya Ibnu Abbas tentang ayat ini, ayat surat Al-Ahzab, ayat yang ke-59. Jadi beliau mengatakan, kalau wanita-wanita yang beriman keluar rumah untuk melakukan suatu hal, untuk memenuhi hajatnya, hendaklah dia menutup seluruh anggota badannya kecuali apa? Mata satu saja, untuk lihat jalan, untuk lihat jalan. Kemudian masih dalam surat Al-Ahzab yang kedua, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian hendak bertanya kepada istri-istri Nabi, maka fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah di balik hijab. Di balik hijab. Kemudian dari hadis. Jadi kita bacakan dulu hadis-hadis yang menguatkan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud bahwasannya wajah ini termasuk aurat. Hadis dari Aisyah riwayat Imam Bukhari, qalat yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita yang hijrah pertama kali. Lamma anzalallah, ketika Allah menurunkan ayat tadi sampai wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menurunkan kerudungnya sampai ke dada-dada mereka, syaqqaqna murutahunna fakhtamarna bih, maka mereka merobek kain, ada kain apa tuh yang namanya di jendela, hordeng dan lain sebagainya, mereka fakhtamarna bihi, maka mereka berkerudung dan menutup wajah dan semua anggota badannya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan,
Yang dimaksud dengan fakhtamarna bihi ghattayna wujuhahunna. Maksudnya adalah mereka menutup wajah-wajah mereka. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menguatkan pendapat yang tadi masih dari Ummul Mukminin Aisyah. Masih dalam hadis riwayat, kalau ini riwayatnya Imam Abu Dawud, tapi hadisnya sahih. Bainama nahnu inda Aisyah qalat, ketika kami bersama Aisyah, dari sahabiah Safiyah binti Syaibah, qalat fadzakarna nisaa Quraisy wa fadlahunna. Maka kami ketika sedang berkumpul dengan Aisyah, maka kami menyebutkan keutamaan wanita-wanita Quraisy yang ikut hijrah ke Madinah. Faqalat Aisyah, inna linisa'i Quraisy la fadlan. Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy mempunyai keutamaan. Wa inni wallahi wa ma ra'aitu afdala min nisa'il ansar. Kemudian beliau memuji juga wanita-wanita Ansar. Apa pujiannya? Innahunna ashadda tasdiqan bi kitabillahi wala imanan bitanzil. Sesungguhnya wanita-wanita Ansar, mereka adalah paling membenarkan kepada Al-Qur'an. Lamma unzila suratun Nur, ketika turun ayat yang tadi, ayat ke-31, inqalaba ilaihinna rijaluhunna yatluna alaihinna ma anzalallahu ilaiha fihim. Maka ketika Nabi SAW membacakan ayat yang tadi di depan para sahabat, maka para sahabat kembali ke rumah-rumah mereka dan membacakannya kepada siapa? Kepada istri-istri mereka, kepada anak perempuan-perempuan mereka, wa ukhtahu, kepada saudari-saudari perempuan mereka, wa ala kulli dzi qarabah, juga kepada wanita-wanita kerabat-kerabat mereka. Jadi para sahabat dengan segera langsung menyampaikannya kepada keluarganya. Fama minhunna mura'atun illa qamat ila mirtiha al-murahhal fa'tazat bihi. Ketika dibacakan, wanita-wanita tadi dengan bersegera merobek kain-kain yang ada di rumah mereka, kemudian menutup wajah-wajah mereka. Tasdiqan wa imanan bima anzalallahu fi kitabih, merupakan bentuk pembenaran dan keimanan terhadap ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapatnya sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada wanita-wanita mukminah seorang suami yang soleh, ketika seorang suami memerintahkan istrinya untuk memakai penutup wajah, maka seharusnya istri tersebut menaati suaminya. Kalau hijab menutupi anggota badan itu, ulama berijma semuanya hukumnya wajib. Yang menjadi ikhtilaf adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian kita ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Qala A'mash orang tabi'in dan Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbas, ada pendapat Ibnu Abbas yang kedua. Qala wajhuha wa kaffaiha wal khatim. Yang boleh nampak adalah wajah, kedua telapak tangan, wal khatim. Apa khatim? Cincin. Ya berarti cincin kan di telapak tangan.
Tapi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua juga mempunyai dalilnya. Dalilnya adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Wa yuhtamalu anna Ibn Abbas wa man taba'ahu aradu tafsir ma dhahara minna bil wajhi wal kafain. Kemungkinan Ibnu Abbas dalam pendapat yang kedua dan orang-orang yang mengikutinya, di antaranya tadi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah termasuk muridnya Ibnu Abbas. Wa hadha huwal masyhur 'inda al-jumhur wa yasta'nisu lahu bil hadits alladhi rawahu Abu Dawud. Berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud fi sunanihi dari sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Khalid bin Duraik dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, bahwasannya Asma binti Abi Bakar dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun. Bahwasannya Asma binti Abi Bakar dakhalat 'ala Nabi, masuk ke kamar atau ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ini siapanya Aisyah? Kakak. Jadi kakaknya Aisyah, tetehnya Asma binti Abi Bakar. Suaminya siapa? Zubair ibnul Awam. Putranya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair orang yang pertama kali dilahirkan di Madinah dari golongan muhajirin, itu Abdullah bin Zubair. Baik. Berarti kakaknya ya, berkunjung. Namun Asma binti Abi Bakar ketika itu memakai pakaian riqab, pakaian yang tipis. Beliau berhijab, menutup wajahnya, tapi pakaiannya agak tipis sehingga mungkin terlihat kulitnya. Fa'arada anha wa qala, maka Nabi memalingkan wajahnya dan berkata, "Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid." Sesungguhnya wanita ketika sampai usia baligh. Usia baligh wanita berapa tahun? Haidnya berapa tahun? Macam-macam ya ibu-ibu ya. Ya, ada yang kelas 5 juga udah, kelas 5 SD. 5 SD, berarti berapa tahun? 11 ya, 10. Bahkan ada yang 9. Tergantung ya, berbeda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga dengan Aisyah ketika umurnya 9 tahun. Berarti Aisyah 9 tahun sudah haid, sudah baligh. Lam yasluh an yura minha illa hada. Tidak boleh ada yang terlihat kecuali ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Dan Nabi menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan. Walakin qala Abu Dawud wa Abu Hatim Ar-Razi hada mursal. Hadis ini hadis mursal. Hadis mursal apa Bapak-bapak Ibu sekalian? Hadis mursal adalah orang meriwayatkan hadis disandarkan kepada Aisyah tapi dia tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Sehingga hadis ini dihukumi dhaif. Karena perawi Khalid bin Duraik ini tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar langsung kepada
Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, kenapa dhaif? Karena Asma binti Abi Bakar. Tidak mungkin beliau radhiyallahu anha berani berkunjung ke Nabi SAW dalam keadaan pakaian yang tipis. Asma ini termasuk wanita pertama yang masuk Islam. Islam. Nah, oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari dua pendapat ini memang ada ulama yang mengatakan hadis dhaif ini boleh diamalkan, dan juga ada tafsirnya dari tadi Ibnu Abbas, meskipun pendapat yang paling kuat adalah bahwasannya wajah dan kedua telapak tangan juga termasuk aurat. Sedangkan pendapat yang kedua yang boleh, ya kita katakan kuatlah, pendapat yang kuat. Nah, dari pendapat ini, kedua pendapat ini, imam madhab, kami harus menyampaikan 4 imam madhab juga berbeda. Yang pertama, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat beliau kuat dan keras. Dalam kondisi apapun, baik aman dari fitnah atau tidak, wanita muslimah harus menutup seluruh anggota badannya, termasuk wajah dan telapak tangan. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya apa? Yang tadi itu, yang sudah kita bacakan. Maka orang yang bermadzhab Asy-Syafi'i harusnya berhijab. Tidak hanya masalah kunut subuh. Harus berhijab. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Beliau mengatakan boleh menampakkan wajah dan telapak tangan ketika aman dari fitnah. Tapi ketika tidak bisa aman dari fitnah, maka beliau berdua juga berpendapat wajib menutup wajah dan juga telapak tangan. Maka dari semua pendapat ini, ada pendapat yang baik dari Syekh Utsman Khamis hafizahullah ta'ala, mengatakan seperti ini. Kullama tasturul mar'atu badanaha fahiya afdal. Ketika wanita semakin menutup anggota badannya, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik, lebih utama baginya. Artinya beliau menghormati pendapat yang boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan. Ya, ala kulli hal, dari dua pendapat ini semuanya sebetulnya dalam masalah hijab, jilbab, semuanya sepakat wajib. Ini sudah tidak ada lagi pertentangan. Pertentangan wajib. Hanya ikhtilaf terjadi di wajah dan telapak tangan. Maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan wanita-wanita yang beriman untuk menutup wajah mereka dan telapak tangan mereka. Baik. Sudah selesai atau belum ya? Udah ya? Baik. Wa qauluhu ta'ala, saya lanjutkan sedikit. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin,
dan hendaklah mereka memanjangkan khumur. Mana khumur? Kerudung, khimar. Khimar jamaknya khumur. Perhatikan ya, pakai kho. Kalau pakai ha apa artinya? Keledai. Jangan sampai salah ya. Jadi khimar itu adalah kerudung, dan hendaklah wanita-wanita yang beriman menjulurkan kerudung mereka ala juyubihin, sampai dada mereka, artinya panjang. Jangan hanya sebatas di leher, itu tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan hijab syar'i. Bukan hijab syar'i, justru Rasulullah SAW memberikan peringatan dalam hadisnya. Sesungguhnya saya tidak pernah melihat dua penduduk neraka kecuali terjadi pada akhir zaman. Yang pertama adalah laki-laki yang mau kemana-mana membawa bukan sisir, ini apa? Pecut bahasa Indonesianya apa? Cambuk. Dengan cambuk ini dia mencambuk saudaranya, karyawannya dia cambuk, tetangganya dia, artinya berbuat zalim. Yang kedua adalah kasiyatun ariyat, yaitu wanita-wanita yang telanjang, dan ka'annahunna a'naqal ibil, dan juga mereka wanita-wanita yang kerudungnya seperti punuk-punuk unta. Maksudnya apa? Yaitu kerudung yang ciputnya itu kelihatan menonjol. Itu tidak boleh. Jadi untuk wanita-wanita muslimah misalkan belum memakai penutup wajah, maka kerudungnya juga perlu diperhatikan. Jangan muncung. Tidak boleh, dia mungkin hijabnya syar'i gitu, udah pakai cadar, tapi pas belakangnya muncung, itu juga masuk ke dalam hadis tadi, ke dalam ancaman hadis tadi. Nah, taib. Terakhir, para ulama di sini ada syaratnya yang berkaitan tentang syarat daripada hijab syar'i ya. Tentu ini sudah maklum, maka yang pertama adalah dia hijab tersebut harus menutup seluruh anggota badan. Kemudian hijabnya juga harus lebar, tidak boleh ketat. Kemudian juga jilbabnya tidak boleh dipenuhi dengan mutabakhiron bitib, tidak boleh dipenuhi, maksudnya hijabnya tidak boleh diberikan parfum ya ibu-ibu, hati-hati, tidak boleh ke pengajian memakai parfum yang mencolok, kan tidak boleh. Kemudian juga hijabnya tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian wanita-wanita yang tidak baik. Kemudian pakaian hijabnya tidak boleh syuhrah. Syuhrah itu sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain. Itu ya perlu diperhatikan ibu-ibu ya, hijabnya syar'i udah bagus tapi warna-warni, kerudungnya misalkan pink, bawahannya warna-warni deh, sehingga menjadi pusat perhatian orang. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Tapi demikian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Ayatnya berhenti di wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Jadi masih panjang ayatnya yang berkaitan tentang perintah untuk hijab dan menjaga pandangan. Demikian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulullah SAW. Bila ada pertanyaan nanti boleh setelah
kita mengerjakan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.